Hai guys, ketemu lagi dengan aku di mini vlog hari ini dengan tema memasak ya. Kali ini aku mau masak menu yang spesial guys. Kenapa spesial? Ya tahu sendiri kan, itu pemeran utamanya adalah jengkol. BTW, di tempat kalian berapa sih harga jengkolnya sekarang? Kayaknya jengkol udah pada naik ya. Kalau di tempat aku dulunya sih standarnya harganya 8.000 1 kilo. 2 kilo itu bisa aja 15.000, tapi sekarang 1 kilonya 15.000 guys. Katanya sih buahnya udah mulai habis ya, makanya mahal gitu harganya. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Yang namanya untuk perut sih kita nggak usah terlalu kebanyakan perhitungan lah ya. Oke, lanjut. Jengkol yang udah kita kupas tadi kita rebus dulu pakai air yang udah mendidih tadi. Terus kita kasih garam secukupnya biar si bau atau si rasa kelat atau pahit sama si jengkol tadi itu dia biar hilang. Nah, ini dikasih minyak goreng sedikit. Tujuannya agar si kulit jengkol itu gampang lepas ketika direbus tadi guys. Jadi dia nggak lengket. Nah, itu lihat kan, si kulitnya itu gampang lepasnya. Tapi kalau nggak dikasih minyak sih dia rada susah, rada lama gitu dia. Kita harus ngerebusnya itu lama banget. Oke, kita buangin semua kulit-kulit yang udah lepas dari jengkolnya sampai selesai semua ya. Terkelupas semua kulitnya. Setelah si kulitnya udah lepas semua dari jengkolnya, lalu jengkolnya kita rendam pakai air yang dingin. Tujuannya yang pertama biar si jengkol ini tuh nggak panas lagi. Terus yang kedua tujuannya biar ketika kita geprek si jengkol ini dia agak lembut gitu, nggak keras. Beda hal kalau kita nggak ngerendam si jengkolnya ini dengan air. Ketika kita geprek dia kayak pecah gitu jengkolnya. Kalau menurut aku sih gitu ya. Lanjut kita geprek si jengkol ini tadi. Tujuannya biar si jengkol ini itu tipis gitu. Karena kalau dia nggak digeprek kayak gitu, jengkolnya itu tebal gitu di tengahnya. Jadi si bumbunya itu kurang maksimal gitu untuk meresap ke dalam jengkolnya gitu. Nah, aku sih biasanya gitu ya, mau bikin gulai jengkol atau semur jengkol, mau bikin rendang jengkol, aku selalu geprek jengkolnya. Tapi semua tergantung selera masing-masing aja ya. Kalau aku sih sukanya digeprek dulu. Kalau ada yang nggak suka digeprek sih nggak apa-apa juga. Nah, ini jengkol yang udah digeprek semua tadi. Selanjutnya kita panasi minyak goreng, lalu kita tumislah si bumbu-bumbu rendang ini. Bumbu-bumbunya ya ada si bawang putih, bawang merah, ada merica, ada buah pala, ada kemiri, terus ada bumbu rendangnya juga. Bumbu rendang itu dari kelapa yang udah digongseng terus dihalusin gitu. Nah, itu semuanya ditumis terus dimasukin juga per daun-daunan. Ada daun kunyit, daun serai, terus daun jeruk sama daun salam. Selanjutnya kita masukin santannya. Santannya aku pakai 1,5 kilo aja ya untuk 2 kilo jengkol. Nah, aku cuma pakai 1,5 kilo aja santannya. Kemudian setelah santannya itu mendidih, barulah kita masukin si jengkol tadi. Kita masukin semua sampai selesai, terus diaduk dulu. Kemudian ini setelah jengkolnya mendidih, udah kita biarin aja karena tujuan kita kan tadi mau bikin rendang ya. Kalau ini kan belum. Kita aduk aja terus si gulai jengkol ini. Kemudian kita kasih lasi garam, lalu kasih penyedap rasa, kita kasih micin. Lalu ini dia yang membuat rendang dari Minang itu khas, itu bumbu ini, bumbu kambing. Nah, kita kasihlah bumbu ini. Bumbu ini bisa kita pakai kalau bikin gulai, mau bikin rendang, atau mau bikin kalio namanya. Nah,
inilah dia bumbunya. Itu adanya cuman di itu ya, di Sumatera ya, karena dia itu produksinya memang dari Sumatera Barat gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau bikin rendang, kalau nggak ada bumbu itu kan rasanya kurang sedap ya, nggak kerasa Minangnya gitu. Nah, ini jengkolnya airnya itu udah mulai berkurang, tapi dia belum jadi rendang. Ini itu masih namanya kalio, kalau kita di orang Minang itu namanya kalio gitu. Diaduk aja terus sampai si airnya itu benar-benar habis gitu, benar-benar kering. Yang sisa memang cuma tinggal bumbunya aja. Nah, kalau ini kan udah hampir kering ya. Nah, begini tuh, sudah benar-benar tinggal bumbunya aja. Oke, ini rendangnya udah jadi. Kita pindahin rendangnya ke dalam wadahnya ya. Kita pindahin semua, kemudian bisa dong kita makan pakai nasi anget. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih.